Irna Anabella dengan NIM 23416261201430 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok pembuatan makalah yang berjudul Ekonomi Internasional Kerjasama Antar Negara. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dari ekonomi internasional? Yang kedua, apa pengertian dari perdagangan internasional? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi ekonomi internasional? Dan yang terakhir, keempat, pengertian neraca pembayaran internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antara negara-negara di dunia, baik dalam hal perdagangan, keuangan, moneter, organisasi maupun kerjasama. Ekonomi internasional memiliki beberapa karakteristik, seperti pasar terbuka, banyaknya perusahaan multinasional, dan persaingan yang semakin ketat. Saya mengambil 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Heri Walia, aplikasi ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua dari Nopirin, ilmu ekonomi biasa yang mempelajari alokasi sumber daya langka guna memenuhi kebutuhan manusia, di mana problematiknya berada dalam lingkup internasional. Dan yang ketiga dari Oxley Sumari. Menurut Oxley Sumari, pengertian ekonomi internasional bisa dilihat dari 2 segi, yaitu segi ilmiah dan segi praktis. Hubungan ekonomi internasional. Menurut Karengan Budiono 2020 ada 3 bentuk hubungan ekonomi internasional, yaitu yang pertama, pertukaran hasil atau output, yang kedua, pertukaran atau hasil sarana produksi, yang ketiga, hubungan kredit. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan ekonomi internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara satu negara dengan negara lain. Tujuan utama perdagangan internasional adalah untuk menguntungkan 2 atau lebih negara yang terlibat. Perdagangan ekonomi internasional juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda, seperti perbedaan sumber daya alam, faktor produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, selera dan preferensi, serta globalisasi. Perdagangan ekonomi internasional mempunyai manfaat seperti meningkatkan efisien produksi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, memperkaya budaya dan memperkuat kerjasama, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perdagangan ekonomi internasional juga mempunyai kelemahan, seperti meningkatnya persaingan menimbulkan defisit neraca pembayaran dan ketergantungan. Teori perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, teori Adam Smith, yang kedua, teori Richardian, yang ketiga, teori Hexert-Ohlin. Menurut teori Adam Smith, teori ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Menurut teori Richardian, teori ini memfokuskan pada kelebihan komparatif perangkat kerja. Model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga model Richardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Menurut teori Hexert-Ohlin, teori Hexert-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Richardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model
tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis, model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal ke dalam teori perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi ekonomi internasional adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ekonomi antara negara-negara di dunia, baik dalam hal perdagangan, keuangan, moneter, organisasi, maupun kerjasama. Faktor yang mempengaruhi ekonomi internasional adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya hubungan ekonomi antara negara-negara di dunia, baik dalam hal perdagangan, keuangan, moneter, organisasi, maupun kerjasama. Faktor ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dua faktor ekonomi internal. Yang pertama, faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri, seperti sumber daya alam, faktor produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pemerintahan, dan kondisi sosial budaya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar negara itu sendiri, seperti permintaan dan penawaran global, kurs mata uang, arus modal dan investasi, organisasi internasional, dan globalisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi internasional ada 5. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan selera dan preferensi, dan globalisasi. Pengertian neraca pembayaran internasional sebagaimana dikemukakan dalam Balance of Payment Manual edisi kelima yang diterbitkan tahun 1993. Secara umum, neraca pembayaran didefinisikan sebagai a statistical statement that systematically summarizes for a specific period the economic transaction of an economy with the rest of the world. Dengan perkataan lain, NP merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Struktur neraca pembayaran. Dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok tersendiri dari sisi kredit dan debit. Sisi kredit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran. Dari sisi debit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain. Konsep neraca pembayaran ada 4. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan trade balance. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan current account balance. Yang ketiga, konsep basic balance. Yang keempat, konsep overall balance. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.